selamat datang di YouTube channel Menjadi Mekar Bersama. Oke, perkenalkan saya Rina Nurhudi Ramdhani dan teman saya. Dan saya Jessica Nurmasari. Ya, jadi kenapa sih kita di sini? Oke, ini adalah sebuah program Menjadi Mekar Bersama ya, bincang-bincang santai namanya. Oke, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita kira-kira akan berbincang tentang apa ya, Kak? Nah, mungkin ini Sirin kayak masih ada hawa-hawa tahun baru kan, baru masih Januari juga di 2021. Nah, kayaknya ada ciri khasnya nih kalau di awal tahun gitu. Kebanyakan updatean pasti tentang resolusi gitu. Tahun ini aku pengen ini, aku pengen itu gitu. Ya, masih New Year vibe ya. Jadi memang di tahun baru biasanya banyak orang pada umumnya membuat resolusi ya, menulis resolusi, sampai-sampai mungkin sekarang banyak orang yang up resolusinya itu di sosial medianya masing-masing gitu ya kan. Jadi kayak pokoknya pencapaiannya di update gitu kan. Iya, pencapaian dan rencana untuk tahun depannya ya. Nah, kakak sendiri sudah buat resolusi? Kalau tahun ini sih nggak spesifik ditulisin sih Rin, cuma tapi udah punya rencana lah gitu. Oke. Kalau kamu? Sudah sih ya, saya sudah menuliskannya di dalam catatan saya gitu Kak. Itu gimana tuh Rin? Sebenarnya teman-teman Mekar ini tahu nggak sih kata resolusi itu sendiri apa? Kadang-kadang orang kan apa ya? Kayak wishlist gitu, nulisnya cuma taunya harapan aja ditulis gitu ya Rin ya. Kayak asal nulis aja gitu ya. Resolusi yang penting ikutan aja gitu ya, tanpa tahu itu bakal kecapai atau tidak gitu ya. Yang penting nulis aja. Kadang nggak tahu apa makna resolusi itu sendiri gitu ya. Iya. Terus gimana? Apa sih resolusi sih Rin? Oke. Jadi resolusi itu Kak, resolusi itu sebuah keputusan ya yang kita ambil, suatu keputusan yang sudah kita pertimbangkan dan juga sudah kita pikirkan secara matang ya, sehingga kita tuh sanggup untuk melakukan hal tersebut dan mau melakukan suatu perbuatan untuk mencapai apa yang kita sudah putuskan itu. Jadi berarti enggak kita nulis terus kalau nggak tercapai nggak apa-apa gitu, nggak boleh ya berarti? Bukan resolusi itu dong? Ya, bisa dibilang resolusi itu juga sebagai sebuah janji ya, kalau kayak seperti itu, karena itu sudah diputuskan dan sudah menjadi sebuah janji yang perlu kita lakukan atau niat gitu mungkin ya, atau kalau dalam Islam itu seperti nazar ya. Iya ya udah janji nih ya, kamu harus lakuin gitu. Nah itu ya. Wah, agak berat juga berarti resolusi sebenarnya ya Rin ya. Iya, berat ya sebenarnya. Jadi kayak berarti kita sudah memutuskan sesuatu perilaku, maka perlu kita lakukan gitu kayak Kak. Nah, namun mungkin di sini kenapa sih resolusi itu dibuatnya, atau semua orang itu membuat resolusi itu hanya di awal tahun Kak? Iya ya, kayak rame-ramenya tuh di awal tahun gitu. Kenapa ya kira-kira seperti itu teman-teman? Iya, ini kalau menurutku sih kayak apa ya Rin, kayak di awal tahun tuh kayak ada semangat baru gitu. Jadi dia tahun lalu nih misalnya belum tercapai resolusinya, nih punya ini tahun baru nih kayaknya hal yang baru juga gitu. Jadi ada semangat baru, terus jadi akhirnya kebanyakan nulisnya tuh di awal tahun gitu. Cuma kadang-kadang yang menjadi gagal itu semangatnya di awal aja gitu, nggak dibawa sampai akhir tahun gitu. Padahal kalau bikin resolusi itu bisa ya pas kita ulang tahun kah, atau pas kita momen ada kejadian penting gitu, ataupun ternyata resolusi kita misalnya udah selesai di bulan Oktober nih, udah tercapai. Nah itu bisa loh setelah Oktober itu ya bikin gitu untuk tahun selanjutnya atau untuk yang selanjutnya. Jadi nggak mesti awal tahun sih sebenarnya. Ya, jadi nggak hanya awal tahun sebenarnya kita membuat resolusi itu ya, bisa kapan saja. Bahkan ketika kita sudah membuat resolusi dan di tengah jalan mungkin ada hal yang membuat kita harus membuat resolusi yang baru atau mungkin merevisi atau memperbaiki resolusi kita, itu bisa saja ya Kak. Gitu. Oke. Kita sudah tahu itu ya, kenapa sih resolusi. Terus biasanya nih kita tuh suka bingung mungkin cara membuat resolusi itu sendiri seperti apa. Mungkin teman-teman di Mekar di sini mau tahu tentang bagaimana sih cara membuat resolusi itu sendiri. Nah, di sini mungkin Kakak ada
Aku sih ada sih Ren baca-baca gitu dari tokoh Albert Bandura. Oh iya, Albert Bandura ya. Heeh. Ya beliau itu salah satu ahli atau teori di bidang ilmu psikologi dan bimbingan dan konseling ya. Itu terkait teori kognitif sosial. Jadi gimana kata Albert Bandura nih ya? Gimana sih cara mungkin tadi ya dari teori regulasi dirinya itu sendiri, gimana sih cara membuat sebuah resolusi? Nah, di sini sih kalau kata Bandura ada 4 hal nih yang harus kita perhatiin untuk membuat resolusi ataupun rencana. Yang pertama itu kayak self monitoring. Di sini nih maksudnya tuh kayak mengenali diri sendiri gitu. Jadi sebelum kita menuliskan nih apa-apa yang mau kita capai, kita harus kenal gitu. Kita harus tahu kebutuhan kita, keinginan kita, dan harapan kita gitu. Serta kemampuan, yang paling penting juga nih kemampuan diri kita untuk mencapainya gitu. Jadi misalnya pun nanti ada banjir informasi terkait resolusi teman-teman kalian, aku pengen A, B, C gitu, yang keren-keren lah misalnya kalau kita lihat, tapi ternyata itu nggak sesuai sama diri kita dan nggak kita butuhkan. Nah itu kita nggak gampang terpengaruh gitu Rin. Jadi kayak ya udah aku resolusinya ini A, B, C, dia mungkin D, E, F gitu. Ya oke, berarti intinya kita tuh harus tahu ya kenapa sih kita tuh membuat resolusi itu. Iya, harus alasannya tuh jelas ya. Alasannya kenapa sih kita membuat itu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren misalkan ya. Pokoknya ingin apa misalkan ya anak-anak zaman sekarang. Misalnya kan kayak turun berat badan gitu ya Rin. Oh, ini iya. nih ada survei dari Google nih Rin. Jadi kayak di Google tuh di tanggal 1 banyak orang yang mengakses situs diet. Jadi gitu. Jadi kayak mayoritas tuh aksesnya diet semua karena mungkin semua orang pengen turun berat badan gitu ya. Nah, ini di sini gitu. Misalnya kita pun pengen turun berat badan tahun 2021. Nah, gimana caranya itu penting buat kita gitu. Misalnya dengan cara saya mau turun berat badan biar tetap fit di masa pandemi gitu, ataupun saya pengen berat badan saya sekian gitu, atau misalnya saya sehat lah gitu, fit gitu. Berarti intinya juga harus ada dari diri sendiri terlebih dahulu ya, harus ada motivasi internal terlebih dahulu dalam membuat suatu resolusi ya, tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi eksternal saja mungkin gitu ya Kak ya. Iya, jangan karena teman-teman ikut bikin dia ikut gitu. Tapi kan pada dasarnya paling bagus itu dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Kenapa sih kita membuat resolusi itu? Iya. Gitu. Yang kedua itu ada standar setting. Nah, di sini isinya tuh moral, nilai moral sama nilai-nilai yang berlaku di masyarakat gitu. Misalnya kayak peraturan-peraturan yang ada di masyarakat seperti apa gitu. Nah, kalau dikaitin dengan diet tadi nih, Rian, kayak misalnya diet kita jangan sampai misalnya hanya minum air putih gitu. Dalam 1 hari itu minum air putih aja, biar pokoknya turunnya cepat gitu. Ternyata sebulan mau turun cepat gitu. Tapi ternyata kita jadi sakit. Nah, sakitnya itu yang harus dirawat orang lain. Nah, di situ kita sebenarnya resolusi kita tuh nggak baik gitu, karena itu merugikan hak dan privasi orang lain gitu kan. Karena misalnya ibu kita mungkin baik-baik aja mau memelihara kita gitu, merawat kita, tapi ternyata kan ibu pengen ngelakuin yang lain gitu. Nah, itu resolusi kita sudah mengganggu orang lain jatuhnya. Jadi intinya jangan merugikan orang lain ya, resolusi kita itu. Jadi harus yang diri kita bisa handle lah. Kalaupun orang lain bantu, jatuhnya membantu aja gitu. Gitu sih. Ya. Terus yang ketiga apa sih Kak? Nah, terus ini evaluate judgment. Jadi kayak ada feedback. Jadi resolusi kita tuh butuh di feedback gitu. Dan itulah alasan kenapa kita harus share ini ke keluarga terdekat kita, ke circle kita, ke medsos gitu. Kenapa sih? Karena sebenarnya disimpan sendiri boleh nggak gitu? Boleh aja sih, cuma ya gitu, kita nggak bisa dapat masukan nih apa yang baik atau ada jalan lain kah untuk mencapai rencana-rencana kita gitu. Nah, kalau di diet ini misalnya kayak teman-teman ngasih saran nih tentang diet keto, diet clean eating gitu, atau diet ala Deddy Corbuzier. Nah, itu sebenarnya kan jadi kayak membuka pikiran kita, ada banyak jalan loh untuk mencapai apa yang saya pengen gitu. Nah, itu feedback itu yang kita perlukan. Jadi ada masukan dari orang lain ya. Jadi ya masukan itu kira-kira perlu
ambil semua atau tidak gitu. Nah ini yang langkah selanjutnya nih Rin. Jadi kan ada 4 tadi ya. Pertama kita udah kenal diri, terus kita kenal standar lingkungan, kita dapetin feedback. Nah tapi nggak semua feedback harus kita dapetin. Jadi bisa ya memang yang sesuai aja sama diri kita gitu, dan yang bisa kita lakukan. Nah itu sebenarnya kayak, nah ini disaring, jadi ada penyaringan gitu. Kalau kita lakuin semua, ya pasti kita stres juga gitu. Aduh ini semua harus saya lakukan gitu. Itu nggak mungkin. Jadi harus disaring lagi. Yang paling sesuai ya, yang paling bisa kita capai, masukan yang membangun juga ya. Jangan sampai itu masukan malah membuat kita down. Iya, ternyata kayak nggak mungkin impianmu tercapai. Biasanya kan gitu, ada tuh yang selentingan kayak gitu. Nah itu sebenarnya kayak kita juga harus milih. Kalau di sini sih ada milih orang yang kita dengar gitu. Jadi kita dengarnya itu dari orang yang punya reputasi baik. Maksudnya reputasi itu kayak sebelumnya nih dia memang baik gitu, nggak ngasih judgement yang negatif, nggak jelek-jelekin kita gitu. Jadi memang harus milih yang memberikan positive feedback gitu. Feedback yang membangun ya. Iya. Oke, seru ya. Kita udah tahu nih bagaimana cara membuat suatu resolusi ya, dengan tadi teorinya self-regulasi Albert Bandura. Nah Kak, tapi biasanya kita tahu bisa nih sampai tahap membuatnya gitu udah ya. jadi ya, udah jadi nih kita ya, resolusi kita udah jadi, tapi kadang-kala kan tidak tercapai gitu ya. Iya, ya Gimana kayak sih cara pengalaman sendiri aja kan iya. ya. Misalnya dari 15 list, misalnya cuma 3 yang tercapai. Kamu gitu juga nggak sih Sirin? Ya sama sih. Nah sebenarnya berarti ada faktor apa ya gitu ya. Nah itu sebenarnya aku juga mulai pelajarin kenapa sih kayak kita nggak bisa mencapai semua yang kita pengenin di tahun itu gitu. Nah sebenarnya memang harus fokus tuh Rin. Fokus ya Kak. Jadi fokus tuh maksudnya pilih yang benar-benar memang kita ingin lakukan di tahun itu dan mungkin visible untuk dilakukan gitu. Misalnya kayak ada tokoh tuh yang nulisin 20 hal yang ia ingin capai tapi cuma ambil 5. Jadi dia fokus ke 5 hal tersebut. Ya udah itu dia lakuin itu selama 1 tahun itu. Ada juga penemu Facebook yang bikin satu resolusi 1 tahun loh, cuma 1. Dalam 2 minggu, setiap 2 minggu itu baca 1 buku sejarah dimanapun gitu. Nah itu dia sampai bikin klub Mark Zuckerberg book club gitu. Jadi kayak klub buku sedunia jadi gitu. Kan keren banget kan yang membahas tentang sejarah gitu. Jadi itu sih, pertama fokus, terus kedua spesifik. Tadi kan dia spesifik tuh nggak macam-macam buku, tapi ya buku sejarah aja gitu, 1 jenis gitu. Terus yang ketiga ya challenge, lebih ke ya tadi sih kenapa disebar ke orang lain, yaitu biar menantang diri dia itu untuk melakukan gitu. Jadi nggak aku nulisin terus aku lupa gitu, tapi ternyata pas kita sebar tuh ada orang yang ngingetin, kamu kan udah bikin resolusi ABC nih, kenapa kok nggak dijalanin gitu. Jadi kayak ada tekanan sosial gitu Rin yang menuntut kita untuk menjalankan resolusi tersebut. Iya, jadi ada kecemasan yang membangun ya. Jangan sampai cemas banget intinya tapi ya. Tapi wajar itu cemas itu. Iya bener ya. Terus kan tadi kakak bilang kita kan harus fokus dan spesifik ya. Fokus spesifik. Terus biar tadi ada kata konsisten ya. Gimana sih caranya biar kita tetap konsisten dengan resolusi kita itu? Iya, nah itu bisa sih Rin kayak dievaluasi misalnya setiap berapa bulan sekali gitu kan. Nah itu nggak harus nunggu sampai akhir tahun nih, Desember kita evaluasi gitu resolusi kita. Terus kita lihat ini 20 hari lagi mau tahun baru belum tercapai semua gitu. Nah ngebut, nah itu nggak bakal tercapai sih intinya mah. Nah harus per 3 bulan kah atau per bulan kah kita evaluasi. Jadi jangan nunggu akhir tahun ya baru lihat udah tercapai atau belum. Ternyata belum kan bisa bikin cemas sendiri ya. Iya, jadi kayak kalau evaluasi per bulan tuh atau per 3 bulan bisa kita gantikah resolusinya atau kita perbarui caranya kayak gitu. Jadi dievaluasi atau mau diperbaiki kah, atau mungkin ditambah resolusinya kah, atau mungkin diminimalisir resolusinya, dispesifikan lagi mungkin gitu ya Kak. Oke Kak, tadi kita sudah ya bahas tentang gimana cara membuat, terus bagaimana sih cara tetap konsisten dengan resolusi kita, atau bagaimana cara mencapainya supaya tercapai gitu. Nah sekarang menjadi mekar bersama sendiri, apa sih resolusinya?
Iya nih ya. apa ya? Kita ngapain ya bikin menjadi mekar bersama nih? Apa sih resolusi kita gitu ya? Pengennya sih kita apa ya, Rin? Lebih ke mempopulerkan bimbingan dan konseling, terus kayak menghilangkan mispersepsi tentang bimbingan dan konseling gitu. Jadi kayak guru BK tuh psikolog ya gitu. Paling sering kan kayak gitu tuh, mungkin anak BK ngerasain gitu. Kalau kenalan jurusan apa, guru BK gitu, Iya. BK psikolog ya gitu kan, Rin? Iya, banyak ya kayak gitu. Jadi mispersepsinya ya disamakan dengan profesi psikolog. Padahal kita sebenarnya beda ya. Bimbingan dan konseling itu berbeda dengan psikologi. Meskipun rumpun ilmunya sebenarnya sama, Iya. cuma kita ada perbedaan tentunya, profesinya berbeda. Masing-masing memiliki profesi masing-masing gitu. Iya. Nah, mungkin kalian untuk tahu lebih dalam nih ya tentang menjadi mekar bersama, kalian tentunya bisa follow akun Instagram kita ya Kak. Apakah akun Instagram Di kita? @menjadimekar sama YouTube kita ya, Rin. YouTube YouTube kita kita, itu ya. di Menjadi Mekar Bersama. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Iya. Ya. Jadi kalian boleh banget loh misalnya berbagi resolusi diri kalian nih 2021 pengen apa gitu. Sama komen-komen nih, misalnya masukan untuk menjadi mekar bersama nih, harapannya kalian pengen ada konten apa. Nah, itu bisa juga kalian sampaikan di Instagram ataupun di YouTube kita. Ya, jadi coba kalian boleh tuliskan kira-kira resolusi apa sih yang kalian inginkan atau yang ingin kalian capai di tahun 2021 ini. Silakan komen di bawah ya, di bawah. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa lagi di Bincang Santai Menjadi Mekar Bersama episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.